Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Motivasi Kerja dan Perilaku Kerja Sumber Daya Manusia. Motivasi kerja sendiri yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan dorongan ataupun motivasi terhadap individu atau kelompok terhadap pekerjaan guna mencapai tujuan. Nah, konsep motivasi sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu teori motivasi zaman dahulu. Nah, teori motivasi zaman dahulu itu ada poin-poin tersendiri. Yang pertama yaitu hierarki teori kebutuhan. Nah, dalam kebutuhan itu ada 5 pokok. Yang pertama yaitu fisiologis, rasa aman, aktualisasi diri, sosial, kemudian penghargaan. Nah, masuk poin kedua yaitu teori X dan Y. Dan yang ketiga yaitu teori 2 faktor, yaitu hubungan secara individu dengan pekerjaan adalah mendasar dan bahwa sikap seseorang terhadap pekerjaan bisa dengan baik menentukan keberhasilan atau kegagalan. Kemudian yang kedua yaitu teori kontemporer. Nah, teori kontemporer sendiri itu mempunyai 5 poin. Yang pertama yaitu teori kebutuhan. Teori tersebut berfokus pada tiga pokok. Yang pertama yaitu kebutuhan, kemudian kebutuhan pencapaian, kemudian kekuatan, dan hubungan. Yang kedua yaitu teori evaluasi. Nah, teori evaluasi kognitif menjelaskan bahwa pengenalan penghargaan ekstrinsik seperti imbalan kerja, kemudian untuk usaha kerja yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu teori penentuan tujuan, yaitu teori yang mengemukakan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama dalam pekerjaan. Kemudian teori keadilan. Teori keadilan yaitu individu membandingkan masukan-masukan dari orang lain dengan hasil pekerjaan mereka sendiri. Kemudian yang kelima yaitu teori harapan. Teori harapan adalah kekuatan dari suatu kecenderungan untuk Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang atau keinginan untuk mencurahkan segala tenaga karena adanya suatu tujuan. Motivasi kerja adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Lalu ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari perasaan puas dalam melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Ia merupakan bagian langsung dari kandungan kerja. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Motivasi ini adalah motivasi yang ada kaitannya dengan imbalan yang diterima seseorang sesudah melakukan suatu pekerjaan. Pengertian dari kinerja. Kinerja adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan dari atasan supaya diselesaikan dengan kemampuan, kesediaan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Hubungan motivasi dan kinerja yaitu perwujudan kinerja yang maksimal. Dibutuhkan suatu dorongan untuk memunculkan kemauan dan semangat kerja, yaitu dengan cara motivasi. Motivasi berfungsi untuk merangsang kemampuan karyawan, maka akan tercipta hasil kinerja yang maksimal. Intervensi dari motivasi kerja. Intervensi milieu adalah perubahan sistematis dalam lembaga sosial yang ada. Misalnya, program terapeutik baru yang meningkatkan lingkungan sosial di rumah sakit jiwa atau melatih guru untuk menggabungkan konsep psikologi preventif dalam kurikulum. Sedangkan intervensi komunitas terdiri dari pengembangan layanan pendidikan dan
terapeutik baru, dan mendukung jaringan kerja sebagai alternatif dari yang sudah ada. Selanjutnya yaitu metode motivasi kerja. Metode motivasi kerja dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, metode langsung. Yang kedua, metode motivasi tak langsung. Metode langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Untuk yang kedua, motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya atau individu. Alat-alat motivasi kerja. Alat-alat motivasi kerja ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, material insentif adalah alat motivasi yang diberikan itu berupa uang atau barang yang mempunyai nilai pasar. Yang kedua, non-material insentif. Alat motivasi yang diberikan itu berupa barang atau benda yang tidak ternilai. Yang ketiga, kombinasi material dan non-material adalah alat motivasi yang diberikan itu berupa material, uang dan barang, dan non-material, medali dan piagam. Kinerja. Kinerja ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, model tradisional. Model ini mengungkapkan bahwa memotivasi bawahan agar gairah kerjanya meningkat. Perlu diterapkan sistem insentif, uang atau barang kepada karyawan yang berprestasi baik. Yang kedua, model hubungan manusia. Model ini mengungkapkan bahwa untuk memotivasi bawahan supaya gairah kerjanya meningkat, ialah dengan mengaku kebutuhan sosial mereka, membuat mereka merasa berguna dan penting. Dan yang terakhir, model sumber daya manusia. Model ini mengatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang atau keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.